Saya Putra Pantura, berasal dari Mayong, Jepara. Saya memasuki tarekat MSF pada tahun 1997, lalu ditabiskan menjadi imam pada tahun 2008. Dan saat ini saya bertugas di Keuskupan Agung Munchen dan Freising, tepatnya di paroki di Tramsel. Jadi setelah tahbisan, saya ditempatkan di paroki Pati, tetapi dengan penekanan khusus tugas saya adalah merintis karya pastoral Gereja Katolik di tengah masyarakat Pantura. Selama 3 tahun saya berkarya di Pati ini dan kemudian diutus ke Jerman. Ya, pada waktu itu yang tumbuh dalam hati saya adalah rasa syukur bahwa saya sebagai anak Pantura ditugaskan kembali untuk menyelami kembali kultur budaya orang Pantura sendiri. Jadi seperti saya diutus kembali ke keluarga saya. Ya, waktu itu belum ada konsep yang jelas bagaimana akan diluncurkan, tetapi intinya waktu itu Bapak Uskup berpesan bagaimana supaya gereja Katolik itu lebih dekat dengan masyarakat Pantura. Karena kesannya kan kita hanya hadir sebagai komunitas diaspora, sebagai gedung-gedung gereja, tetapi bagaimana nafas atau pesan-pesan iman Katolik atau pesan iman kepada Tuhan Yesus itu juga dirasakan meskipun tidak kita wartakan polos-polos bahwa saya membawa Yesus, bagaimana nilai-nilai kekatolikan itu juga dialami oleh orang-orang Pantura ini yang notabene memang bukan orang Kristiani atau bukan orang Katolik. Yang dilihat oleh keuskupan waktu itu adalah lebih potensi tarekat MSF, bahwa mulai dari Jepara, Kudus, Pati, Purwodadi sampai Gubuk, Demak, ya itu semua dilayani oleh romo-romo MSF. Dengan potensi kebersamaan ini, kenapa tidak satu rayon ini dikembangkan dengan sesuatu yang khas MSF atau apa, lalu khas Gereja Katolik yang berpondasi pada budaya atau terinspirasi oleh budaya setempat. Ya waktu itu kita masih mencari peluangnya. Lalu kita ada studi banding ke Balai Budaya Sidoarjo, Balai Budaya Minomartani. Kita mau melihat apakah yang seperti itu bisa kita terapkan di sini. Jadi dan kebetulan saat itu sedang ada pergolakan horizontal ketika ada isu pendirian pabrik semen di Sukolilo, lalu juga berdialog dengan kemiskinan warga setempat. Itu kita sempat juga bekerja sama dengan LPUBTN, berusaha untuk bagaimana menemukan sesuatu yang bisa ditawarkan. Ya, lalu terus Romo Windiatmoko menemukan lahan ini. Ya, lalu terus kalau lahan ini dibeli, lalu terus dikembangkan menjadi sebuah pusat pastoral atau pusat perjumpaan tepatnya. Karena kalau pastoral lalu jadi menjadi sensitif, tempat perjumpaan budaya itu, tempat perjumpaan lintas agama, lintas budaya itu, lalu menjadi agak jelas lalu step-stepnya sehingga lalu terbentuk ini akan dikonsep bagaimana, ini akan menjadi apa. Ya persisnya waktu itu memang belum ketemu yang mana, maka kita pelan-pelan ketemu dengan buruh tani, bukan petani ya. Waktu dulu fokusnya buruh tani karena mereka bertani tetapi tidak punya lahan sendiri, katakanlah begitu. Jadi kita mencari titik mereka yang terlemah di antara yang lemah. Mulai dari situ, lalu terus ada pergolakan itu soal kapital melawan budaya lokal. Itu kita juga masuk ke situ bukan sebagai pahlawan pembela satu pihak, tetapi kita mau melihat juga ini pergolakan ini mau ke arah kemana.
bagaimana ini mempengaruhi relasi horizontal antar masyarakat, antar tetangga, antar warga regional di sini. Kita masuknya ke situ, kita ikut berjuang bersama mereka, kita ikut mendampingi mereka yang tertindas oleh kekuatan kapital. Kita dampingi mereka yang membutuhkan support seperti itu. Ya harus diakui, ketika bicara soal pendidikan, Tarekat MSF pernah punya pengalaman masuk melalui sekolah-sekolah keluarga. Kalau di sini kan, meskipun sekarang diambil alih oleh Kanisius, orang masih mengenal bahwa ada sekolah SMP keluarga, SD keluarga. Itu karena dulu yang memulai adalah para romo MSF. Tapi lalu kita menyadari itu bukan karisma kita. Lalu terus kalau bicara soal budaya, kita mempunyai salah satu karisma misi. Ketika kita boleh bicara soal budaya, maka kita bisa sangkutkan dengan tugas perutusan misi kita. Itu kami rasa lebih cocok, lebih sinkron dengan apa yang menjadi kekuatan tarekat. Ya antara saya mengemban mandat itu, tetapi juga dorongan pribadi saya sebagai seorang pembimbing rohani, ya pastinya pembimbing rohani masyarakat Katolik, tapi saya juga mempunyai mandat untuk membimbing rohani masyarakat juga yang dekat dengan saya. Kebetulan wilayah yang bergolak ini ada di wilayah teritori paroki saya. Maka saya ikut terjun ke sana, dan terutama dengan titik berat pastoral yang dimandatkan uskup kepada saya, lalu saya juga masuk ke sana mencari koneksi, lalu membangun persaudaraan dengan mereka. Lalu juga itu tugasnya bukan menjadi aktivis politik, tetapi bagaimana saya menjaga relasi kemanusiaan di wilayah yang saya layani. Boleh jadi bahwa ketika kita membangun relasi dengan sedulur sikep itu komunitas ini, saya sendiri melihat bahwa komunitas Pantura ini sendiri itu sudah mempunyai budaya yang baru, katakanlah begitu. Sudah terasimilasi dengan banyak pengaruh budaya Tionghoa, budaya Muslim, lalu yang khas Jawa itu kan tidak bisa kita segera temukan di sini. Kita orang Jawa, tetapi orang bilang sini sudah tidak Jawani gitu ya. Jadi sebenarnya budaya yang khas di sini itu yang mana itu. Lalu kita berusaha menelusur sedulur sikep itu kan, mereka orang-orang yang dalam tahap tertentu masih bertahan dengan budaya yang aslinya. Mungkin kita bisa mendapat referensi, mungkin dulunya orang-orang sini itu seperti mereka. Tetapi lalu memang karena ini daerah pantai, daerah perdagangan, daerah nelayan, lalu orang pertemuan dengan berbagai macam orang, berbagai macam latar belakang itu, sedikit demi sedikit lalu membentuk suatu format budaya yang baru, budaya orang pantai, budaya orang pinggir jalan raya, budaya orang perdagangan. Nah, lalu kalau kita sudah punya sedikit referensi, dulu aslinya seperti ini, sekarang kok menjadi begini, mungkin kita bisa menelusur juga jejak-jejak perkembangan itu, lalu apa yang menjadi kuat mempengaruhi atau kuat membungkus budaya yang asli itu menjadi budaya yang baru sekarang ini, atau budaya mana yang dominan di Pantura ini, supaya kita juga tahu persis, di situ kita bisa ambil peran, di situ kita bisa masuk, di sini kita bisa membagikan apa yang kita punya untuk dinamika budaya yang baru ini. Ya, intinya
iman kepada Tuhan itu kan juga berawal dari refleksi budaya manusia, bahwa ada satu titik di mana orang menyadari saya hadir di dunia ini bukan karena diri saya sendiri. Nah, saya merasa itu titik yang paling bisa menyatukan, paling bisa menjadi bahan omongan dengan siapapun lah latar belakang agamanya. Lalu menyadari bahwa diri kita, ada satu titik di mana orang menyadari saya hadir di dunia ini bukan karena diri saya sendiri. Nah, saya merasa itu titik yang paling bisa menyatukan, paling bisa menjadi bahan omongan dengan siapapun lah latar belakang agamanya. Lalu bagaimana kita bisa mengembangkan kehidupan kita lebih baik dengan bersama-sama. Tidak, aku harus lebih menang, aku harus mengalahkan mereka, aku harus menyingkirkan mereka supaya hidupku aman. Wong, tanah kita ini kaya. Dunia kita ini menawarkan banyak hal baik yang luar biasa. Tidak akan pernah habis diserap, dimakan oleh semua orang. Kenapa kita tidak manfaatkan bersama-sama? Sebenarnya fakta itu adalah ya hal sehari-hari yang saya hadapi sejak kecil ya. Saya tahu bahwa sepupu saya akhirnya ikut istrinya, saya ikut bahwa kenalan saya ikut suaminya, atau teman gereja saya akhirnya ikut pasangan hidupnya. Ya, memang itu dinamika yang harus kita terima, yang harus kita amini di sini, kita maklumi. Karena memang rasio perjumpaan dengan yang seiman itu memang kalah dengan rasio perjumpaan yang dengan tidak yang seiman. Tapi saya merasa bahwa ada perpindahan di sana, perpindahan di sini, itu bukan sesuatu yang patut kita resahkan. Artinya tetap bahwa perjuangan Balai Budaya yang dicorong MSF dan Keuskupan Agung Semarang melalui budaya tetap harus dilakukan. Mungkin saya ingin minta saran Romo, setelah kami melewati beberapa tahun ini gitu ya, sejak awal kita mencoba membuat kegiatan kesenian, kebudayaan di sini, kemudian mencoba menghidupkan nilai-nilai tradisi yang ada di sini, begitu, pertunjukan baik tradisi maupun modern dan sebagainya. Kira-kira langkah selanjutnya ke depan kita harus bagaimana? Kembali kepada dasar pemikiran awal saya tadi, bahwa lebih banyak menemukan titik-titik perjumpaan yang netral, yang tidak menafikan, tidak mengabaikan latar belakang keagamaan, keimanan kita, tetapi lalu juga menjadi tempat yang nyaman juga bagi mereka yang tidak merasa satu komunitas. Ya. Rasa-rasa tidak nyaman ada di komunitas yang berbeda, itulah yang perlu kita atasi. Ya. Maka lalu benar bahwa di sini disebutkan Balai Budaya. Saya setuju dengan nama ini, bukan pusat pastoral, karena ketika membaca pusat pastoral orang sudah rasanya. Tapi ketika Balai Budaya, orang yang merasa diri berbudaya, orang yang merasa diri sebagai manusia, welcome, diterima di tempat ini, boleh memulai apapun yang baik, yang mengembangkan kemanusiaan, yang mengembangkan kebudayaan itu. Bahkan lebih dari yang bisa saya bayangkan ya, bahwa perkembangannya. Tapi saya memang punya mimpi, punya cita-cita bahwa tentu akan banyak konsep yang bisa kita tawarkan, tapi kalau tidak ada tempat untuk berjumpa itu sulit diwujudkan. Tapi kalau ketika sudah ada tempat yang sudah ada wadah untuk perjumpaan itu, kita gampang, undangnya itu juga gampang. Ayo sana loh, ngumpul di sana. Terus mau apa? Kita rebukan bisa, ngopi-ngopi bareng bisa, main gamelan bisa. Ya, memulai apalah. Tapi kalau tempatnya aja kita masih bingung mau di mana, yang nyaman untuk semua, ya. Mau di halaman gereja mungkin yang kelompok sana, gimana? Mau di halaman masjid, mungkin kami sendiri yang merasa tidak pantas, katakanlah gitu, atau bagaimana harus beretiket
di tempat-tempat komunitas dengan berlabel itu, sekarang ini labelnya netral, diundang ke sini, semua merasa nyaman, merasa enjoy, bisa terbuka berbicara, itu sesuatu yang langkah yang mendasar. Saya tidak bisa bicara Jerman secara luas ya, tetapi yang saya tempati sekarang di daerah Bayern, nah itu kan memang daerah mayoritas Katolik. Maka kultur mayoritas itu juga mempengaruhi dinamika gereja di sana. Maka ya sudah agak sangat tipis beririsan apakah ini kegiatan desa atau kegiatan gereja. Karena orangnya sama, ya, wadahnya sama dengan nama yang berbeda. Bisa kaum muda Katolik, bisa kaum muda desa, Karang Taruna katakanlah gitu. Tapi kegiatannya ya itu. Maka dalam arti tertentu ya pusat-pusat kampung itu ya pusat-pusat kegiatan gereja. Cuman kalau saya katakan bahwa itu kegiatan gereja itu lalu menjadi kayaknya utopi ya. Tapi katakanlah misalnya di sana ada paguyuban pemadam kebakaran sukarela. Karena kalau di sini kan masih ada gotong royong. Nah, di sana gotong royong itu diwujudkan dengan menjadi anggota pemadam kebakaran sukarela. Tugasnya tidak hanya memadamkan api, tapi nolong orang yang atapnya roboh atau ada kecelakaan di jalan. Pokoknya apa yang kita bayangkan sebagai gotong royong bertetangga di sini itu dilakukan oleh paguyuban pemadam kebakaran sukarela itu. Sehari-hari mereka otonom, tidak ada kaitannya dengan gereja. Tetapi ketika mereka merayakan hari lahir paguyuban itu, mereka minta misa, ngundang romonya gitu. Ya akhirnya ya sama seperti orang sini syukuran yang ngundang modin atau ustadz untuk baca doa, sama seperti itu. Menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka karena sudah menjadi tradisi. Ya, bahwa lalu gereja punya suara yang khas untuk masyarakat di setempat seperti di sini itu ya tidak bisa dibayangkan seperti itu. Karena ya kalau mau ekstrem katakanlah ya wajibnya kalau kita syukuran ya ngundang modin gitu. Maka kalau di sana ngundang romone. Hanya tradisinya begitu, kalau nggak gitu kok kayaknya aneh gitu loh. Bukan karena mereka butuh tetapi karena itu sudah menjadi kebiasaan. Kenapa mau? Ya karena prinsipnya ketika kita masuk ke tarekat MSF, itu kita dituntut kesiapsediaan untuk diutus kemana saja. Tapi prinsipnya saya punya concern besar untuk karya misi. Sehingga ketika tugas itu adalah tugas bermisi, ya saya sambut dengan gembira. Justru saya merasa pengalaman saya sebagai anak Pantura membantu saya untuk mudah masuk ke sana. Seperti yang saya katakan di awal tadi, Pantura itu kan budayanya sudah dinamis ya. Budayanya sudah dari berbagai macam perjumpaan kultur. Jadi semacam sikap apatis, fanatisme itu bagi saya sudah bukan tema lagi. Karena kita berjumpa dengan banyak orang asing bahkan. Maka ketika saya masuk ke tanah asing pun saya lalu tidak merasa menjadi asing. Saya merasa bisa langsung, saya memang ada di budaya yang asing, tetapi saya punya budaya yang sendiri yang tidak harus saya pertahankan, tetapi membantu saya untuk menyapa orang yang di sana. Dan sampai saat ini saya merasa bersyukur bahwa saya diterima dengan baik. Saat ini di komunitas kami ada 3 Romo Jajak, Romo Adi Nugroho dengan saya. Dan masih akan menunggu Romo yang akan dikirim ke sana lagi. Kami cita-citanya berempat. Pertama, karena Jerman sendiri membuka pintu, mengundang kami untuk datang. Sehingga mereka sendiri untuk proses adaptasi kami masuk, proses
intronisasi kami masuk ke Jerman itu juga sangat murah hati membantu. Lalu juga didukung oleh konsep kerjasama kongregasi internasional, ya kami dengan senang hati menerima undangan itu, dan kami melihat untuk cita-cita ke depan, kami rasa Jerman juga akan menjadi tempat yang baik untuk pertumbuhan karya kami. Kami merasakan dampak yang sama ya. Boleh jujur bahwa tingkat okupasi gereja ketika ibadat misa di sana itu tidak sebesar di Indonesia, meskipun umatnya lebih banyak di sana, mayoritas. Tapi prosentasi kehadiran umat di gereja untuk ibadat dan kegiatan parokial itu sangat jauh lebih rendah daripada Indonesia. Dan kami merasakan dampak juga yang sama. Dulu sudah agak kendor seperti itu, ditambah dengan pandemi, mereka lebih nyaman duduk di rumah, menonton televisi, ikut misa online, atau hanya mendengarkan radio. Itu sudah menjadi cukup. Lalu orang-orang yang sepuh-sepuh juga punya alasan, ya saya takut kalau gereja nanti kena apa-apa, dan lain-lain itu. Kita juga sekarang sedang mendalami ini dampak efek samping dari corona, dari pandemi itu seperti apa, bagaimana mengatasinya, bagaimana mengundang kembali umat datang ke gereja. Tapi yang kami syukuri bahwa lalu misalnya pada hari-hari raya itu tingkat kehadiran sudah mulai lebih baik daripada pandemi. Juga kegiatan paguyuban di paroki itu juga lebih baik dibanding dengan waktu pandemi. Jadi ini hanya mungkin butuh waktu seperti pendulum itu ya, naik ke sini, butuh waktu lagi untuk kembali ke titik dulu ketika ada semangat, ada spirit untuk hidup menggereja itu. Ya mungkin harus sabar kita kembali lagi ke titik itu. Sedulur-sedulur KBBR yang baik, yang terkasih, perjumpaan itu sangat berharga dalam hidup kita. Seringkali banyak mutiara-mutiara yang kita temukan ketika kita berjumpa dengan orang lain. Kadang-kala memang mutiara itu tidak lembut, tidak halus, tetapi akan memberikan sesuatu yang berharga di akhir perjumpaan kita, di akhir perjuangan kita. Tetap semangat, tetap serawung, tetap berjuang untuk kebersamaan kita sebagai sesama manusia. Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße euch hier im Haus des Treffens der Menschheit, wo alle Menschen die Perle des Lebens teilen, austauschen, geben und empfangen. Hier bin ich in RKBBR Rumah Khalwat, Balai Budaya Rejosari, Haus des Treffens der Menschheit. Grüezi.